Hari ini, IndiHome kembali melakukan update pada sistem aplikasi My IndiHome. Nah, apa aja sih yang berubah pada update kali ini? Kita bahas dan kita kupas tuntas bareng-bareng ya guys. Yang pertama, perubahan pada batasan kuota atau PUP atau batas pemakaian wajar. Sebagai contoh, pada paket IndiHome 20 Mbps, kalau sebelumnya di aplikasi My IndiHome, batasan PUP-nya adalah sekitar 800 GB atau 850 GB. Nah, namun pada update hari ini, batasan PUP tersebut berubah jadi 550 GB. Lalu pada paket lain pun, contohnya milik saya, yaitu 50 Mbps, yang sebelumnya adalah sekitar 1850 GB, sekarang menjadi 1250 GB. Secara logika, berarti ada penurunan PUP pada paket IndiHome kita. Rugi dong ya. Namun, bila kita cermati lagi, batasan PUP yang ditampilkan pada aplikasi My IndiHome ini adalah batasan PUP pertama atau batas pemakaian wajar yang pertama. Saya harap sih demikian. Karena seperti yang kita bersama tahu, kalau IndiHome menerapkan batasan PUP 1 dan PUP 2. Sebagai contoh, pada paket 20 Mbps yang awalnya ditampilkan PUP 800 GB, itu sebenarnya batas PUP kedua kita. Dan batas PUP pertama tidak ditampilkan. Batasan PUP pertama pada speed 20 Mbps sebenarnya adalah sekitar 500 GB atau 550 GB. Yang 50 GB-nya kemungkinan adalah bonus selama masa WFH ya, di masa pandemi corona ini. Lalu, bagaimana perhitungan speed internetnya? Baik, kita coba kupas ya. Pertama, kita lihat skema gambar berikut. Nah, ini adalah skema PUP IndiHome pada sekitar tahun 2019 atau 2018 akhir. Kabarnya, skema PUP tersebut atau skema PUP yang saya tampilkan ini sudah berubah lagi dari mulai sekitaran akhir tahun 2019 hingga sekarang. Seperti terlihat bahwa ketika misalkan pengguna speed 20 Mbps telah mencapai PUP pertama sebesar 500 GB, maka speed internetnya akan diturunkan sebesar 75% dari speed awal, yaitu menjadi 15 Mbps. Lalu, setelah mencapai batas PUP kedua, speed akan kembali diturunkan sekitar 40% menjadi 8 Mbps. Nah, mungkin inilah sebabnya PUP yang ditampilkan di aplikasi My IndiHome berubah. Sekali lagi, mudah-mudahan sih begitu ya guys. Mungkin ini dimaksudkan agar pelanggan yang merasa internetnya menjadi lambat menjadi tahu kalau penyebab lambatnya internet tersebut disebabkan oleh telah tercapainya PUP 1 ini. Maka ditampilkanlah di aplikasi untuk menghindari kebingungan pelanggan dan banyaknya komplain ke pihak IndiHome. In my humble opinion. Sekali lagi, mudah-mudahan sih gitu ya guys. Nah, lalu tadi saya juga bilang kalau skema PUP 1 dan 2 tersebut sekarang bukan lagi menggunakan skema seperti pada gambar yang saya tampilkan tadi ya guys. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat kutipan chat dari CS IndiHome ini. Seperti terlihat, berarti untuk saat ini perhitungan speed
saat pelanggan mencapai batasan PUP 1, itu speednya hanya tersisa sekitar 50% saja dari speed awal. Dan pada saat mencapai PUP 2, maka speed yang tersisa hanya sekitar 20% dari speed paket awal. Nah, berarti perubahannya, kalau awalnya pada saat kita mencapai PUP 1 itu speed akan berubah sekitar 75% dari speed awal. Nah, untuk update atau untuk masa sekarang itu speednya hanya tersisa 50% saja ketika kita mencapai PUP 1. Dan ketika kita mencapai PUP 2 yang awalnya itu 40% tersisanya, kini hanya tersisa 20% saja. Kenapa hanya 20%? Kalian lihat saja jawaban CS tersebut. Dari speed 40 Mbps, ketika telah mencapai PUP kedua, speednya itu turun ke 8 Mbps. Yang artinya, bila kita hitung secara matematis, 8 dibagi 40 itu sama dengan 0,20 atau sama dengan 20%. Sampai di sini jelas ya guys. Dan sekali lagi sih, semoga memang begitu perhitungannya. Nah, oke guys, untuk selengkapnya mengenai PUP atau untuk lebih jelas dan detail mengenai PUP ini, kalian bisa langsung tanya ke CS IndiHome, bisa lewat telepon ke 021147 atau bisa DM ke Twitter IndiHome di @IndiHome kalau kalian punya Twitter. Terserah ya untuk kejelasan mengenai PUP dari paket IndiHome kalian. Selanjutnya untuk update kedua pada aplikasi My IndiHome itu ada pada bagian upgrade speed. Mungkin beberapa minggu atau bulan ke belakang, upgrade speed ini banyak dibicarakan oleh pelanggan IndiHome dikarenakan harganya mungkin tidak jelas atau tidak dijelaskan bagaimana perhitungan harganya. Nah, pada contoh kali ini, pada update aplikasi My IndiHome kali ini, ternyata ada perubahan di menu add-on upgrade speed ini. Perubahan tersebut ada di bagian harga per bulan. Yang sebagai contoh, pada saat saya dulu upgrade speed dari 20 Mbps ke 50 Mbps, itu di sini harganya bukan 190.000 per bulan, namun 400.000 per bulan. Yang tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi sebagian pelanggan. Apakah harga Rp400.000 tersebut adalah harga yang nantinya akan ditambahkan dengan paket existing atau dengan paket yang ada atau bagaimana? Nah, pada update kali ini di aplikasi My IndiHome ditunjukkan ini adalah harganya berbeda dengan harga sebelumnya. Kalau sebelumnya di sini itu harganya 400.000 ya. Kalau sekarang ketika kita upgrade speed dari 20 Mbps ke 50 Mbps, itu harganya adalah 190.000 per bulan. Jadi artinya kita bukan bayar Rp190.000 per bulan, namun biaya ini akan ditambahkan ke biaya bulanan yang biasa Anda bayar. Namun ini hanya biaya IndiHome-nya saja atau biaya internetnya saja, di luar biaya modem, biaya UCTP atau add-on lainnya, atau ada telepon juga dan biaya lain-lain. Nah, berarti harga 190.000 ini adalah harga penambahan dari harga awal paket Anda. Sebagai contoh, misalkan di sini paket saya 20 Mbps, ini yang satu lagi ya, yang milik saudara saya. Kita lihat tagihannya. Ketika mungkin nantinya saya ingin upgrade ke 50 Mbps, itu berarti biaya yang akan bertambah adalah di bagian ini, di bagian biaya IndiHome. Jadi ketika nantinya saya upgrade ke 50 Mbps, harga biaya IndiHome-nya ini akan berubah dari yang asalnya 250.000, itu akan ditambahkan
sebesar 190.000 atau nantinya jadi 440.000. Nah, ngerti ya guys? Jadi buat kalian yang mungkin melihat menu add-on upgrade speed yang sekarang berubah, yang harganya malah jadi lebih murah lagi, itu bukan harga per bulan. Namun, harga tersebut adalah harga tambahan yang akan diterapkan ketika Anda mengupgrade speed internet IndiHome Anda di menu layanan add-on ini. Sebagai contoh, ini 30 Mbps kita akan dikenai biaya tambahan sebesar Rp60.000 per bulan. Lalu 40 Mbps sebesar Rp130.000 per bulan. Lalu 50 Mbps biaya tambahannya seperti yang sudah terlihat Rp190.000 per bulan. Dan ini yang ada IndiMopi-nya tambahannya Rp265.000 per bulan. Dan yang 100 Mbps itu biaya tambahannya Rp540.000 per bulan. Ya. Jadi tinggal ditambahkan saja dengan biaya detail tagihan IndiHome kalian. Lihat di bagian detail di biaya IndiHome-nya itu ditambahkan dengan biaya ini. Itu belum termasuk biaya modem, biaya VPN, biaya materai atau biaya UCTP, telepon dan lainnya bila ada. Nah, mungkin itu saja menu tambahan atau update kali ini di aplikasi My IndiHome. Semoga tidak membuat kalian bingung dan menjadi tahu dengan harga yang berubah di menu add-on upgrade speed dan juga dengan perubahan di menu PUP ya, atau di menu pemakaian internet. Jadi kalau misalkan kalian melihat pemakaian internet PUP di aplikasi My IndiHome berubah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan mudah-mudahan seperti itu ya guys. Itu adalah yang ditunjukkan di sini adalah batasan PUP pertama. Karena sebenarnya IndiHome itu menerapkan 2 kali PUP. PUP pertama dan PUP kedua seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, mungkin itu saja informasinya. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang mungkin belum tahu dan menjadi tahu. Dan bila kalian merasa informasi ini sangat bermanfaat, jangan lupa di like, kemudian di share juga ke teman-temannya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai IndiHome ini. Barangkali nanti kedepannya ada update terbaru atau ada hal-hal yang belum diketahui yang nantinya akan saya share di channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat informasinya.